الحبيب حياك الله. معذرة على التأخير. تفضل. كنت قد تأخرت فقد تأخرت قبلك عدة مرات. ما شاء الله. نعم. تفضل شيخنا حياك الله. شيخنا. ما شاء الله اليوم لباسك لباس عريس. ما شاء الله. نعم. الليلة شيخنا حديثنا عن الإيمان بالقضاء والقدر. هل حديثنا الليلة عن ما يتعلق باليوم الآخر، وإن بقي وقت ننتقل إلى أخير الإيمان بالقدر. طيب نعم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon maaf agak telat teman-teman semuanya dan para hadirin, asatidzah dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf tadi ada istri Ana lagi sakit jadi agak telat datangnya. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang al-iman bil yaumil akhir sebagai pelengkap dari yang pernah dibicarakan oleh Syekh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Salih Al-Kanhal hafizahullah ta'ala, dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini beliau akan melanjutkan pembicaraan tentang al-iman bil yaumil akhir. Kita persilahkan kepada Fadilatul Syekh untuk menyampaikan muhadarah beliau pada kesempatan malam hari ini. Naam Syekhana, tafaddalu bihadithikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. تحدثت في درسين سابقين عن بعض الأمور المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر. في هذا الدرس الآن نتحدث بمشيئة الله عن ملحقات باليوم الآخر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كل ما يتعلق بالموت وما بعده يدخل في الإيمان باليوم الآخر. الموت وما بعده يعني ما يحصل في القبر وغيره يدخل في الإيمان باليوم الآخر. وهناك أمور تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، منها أولا الإيمان بأشراط الساعة. الإيمان بأشراط الساعة، وأشراط الساعة التي أخبر بها الله سبحانه وتعالى في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، سواء كانت من العلامات الكبرى أو العلامات الصغرى. من العلامات الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العلامات الصغرى أيضا كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه كلها من العلامات الصغرى، وهناك علامات أخرى. ومن العلامات الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، خروج الدابة، نزول عيسى عليه السلام، كل هذه من العلامات الكبرى. نعم تفضل شيخنا حفظكم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Aziz Al-Kanhal hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan di dalam pernyataannya bahwa apa saja yang terkait dengan kondisi manusia setelah kematiannya, baik itu setelah manusia itu dikuburkan lalu nanti dibangkitkan dan seterusnya, begitu juga tentang hari kiamat dan apa saja yang menjadi muqaddimah daripada hari kiamat tersebut, itu semuanya termasuk ke dalam keimanan kita kepada al-iman bil yaumil akhir, keimanan kita kepada hari akhir, ya. Maka dari itu asyratus sa'ah atau tanda-tanda kedatangan hari kiamat itu semuanya juga termasuk hal-hal yang harus diimani oleh setiap muslim dan muslimah. Asyrat adalah jamak dari syarat yang artinya adalah alamah atau tanda, ya, yang menunjukkan dekatnya hari kiamat akan tiba kepada kita. Dan asyratus sa'ah itu terbagi menjadi dua, ada yang as-sughra dan ada juga yang al-kubra. As-sughra itu yang kecil, sedangkan al-kubra itu adalah tanda-tanda besar. Kalau al-kubra berarti nanti setelahnya akan diiringi dengan kiamat langsung, ya. Adapun as-sughra mungkin masih agak lama, akan tetapi itu menunjukkan dekatnya hari kiamat. Dan termasuk ke dalam as-sughra adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul yang paling terakhir itu juga termasuk ke dalam tanda-tanda kiamat kecil. Ya. Adapun yang termasuk ke dalam tanda-tanda kiamat besar seperti yang tadi disebutkan oleh Syekh adalah seperti misalnya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kemudian keluarnya diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian juga adanya Dajjal dan semuanya itu termasuk ke dalam asyratus sa'ah al-kubra atau tanda-tanda kiamat yang besar. Dan nanti insya Allah akan dipaparkan kembali oleh Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala. Naam Syekhana, yar'akumullah. ومما يلحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنفخ في الصور. الإيمان بالنفخ في الصور ومنه نفخة الفزع. نفخة الفزع الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النمل في قوله عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. سورة النمل الآية 87. ونفخة الصعق والقيام ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم تفضل شيخنا. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa nanti pada hari kiamat Israfil akan meniupkan as-sur atau sangkakala, dan sangkakala itu akan ditiupkan sebanyak 2 kali. Yang pertama disebut dengan nafkhatul faza', yang kedua disebut dengan nafkhatu as-sa'q ya. Yang pertama itu ketika ditiupkan maka semua yang ada di langit dan di bumi akan mati meninggal dunia kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ya. Fa fazi'a man fis samawati wal ard illa man sya'allah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan nanti kemudian ditiupkan lagi yang kedua kalinya, maka kemudian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang telah wafat atau meninggal dunia. Jadi akan ada 2 kali peniupan sangkakala tersebut oleh Israfil yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkannya. Yang pertama kali semuanya akan merasa takut dan kemudian berujung pada kematian. Lalu kemudian ketika ditiupkan yang kedua kalinya, itu semua makhluk yang sudah mati pada tiupan yang pertama itu akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekhana barakallahu fikum. ومما يلحق بالموت مما يلحق باليوم الآخر الإيمان بالموت. الله سبحانه وتعالى ذكر الموت في آيات كثيرة وكذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة في ذلك؟ حتى يتعظ الناس وترق القلوب وتدمع الأعين ويكثر الناس من الأعمال الصالحة ويتركوا الأعمال السيئة ويكثر التوبة والاستغفار. الله سبحانه وتعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال سبحانه إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت. فهذه الآيات كلها تدل على الموت، وذلك ينبغي المؤمن إذا قرأ مثل هذه الآيات وغيرها أن يحرك بها قلبه وأن يستعد ويشمر ولا تغريه الحياة الدنيا وفتنها. تفضل شيخ حفظك الله. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitab sucinya Al-Qur'anul Karim banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan kematian. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan kematian itu disebutkan dengan banyak di dalam Al-Qur'an, tentunya tujuannya agar supaya kita selaku umatnya selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Sehingga hati kita menjadi lembut, mata kita menjadi meneteskan air mata ya, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut dengan memperbanyak amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan misalnya di dalam Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di bumi ini, setiap yang ada di dunia ini adalah fani, adalah fana, pasti akan binasa, pasti akan mati semuanya kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha, yang memiliki dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika, dan wajah Rabbmu akan tetap kekal selamanya, dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa
kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Maka hendaknya kita betul-betul menyiapkan kematian tersebut, dan ini termasuk ke dalam keimanan kita kepada al-iman bil yaumil akhir, dan juga agar supaya kita selalu mengingat kematian dan juga mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan memperbanyak amal-amal saleh. Naam Syekhana barakallahu fikum. ومما يلحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر وسؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث النبوية. فلذلك ينبغي المؤمن أن يحرك قلبه دائما بتذكر الموت. تذكر ما بعد الموت يا أخي كريم قد يأتيك فجأة بسكتة قلبية أو بحال، أو قد يأتي أحد أقاربك، أحد والديك أو زوجك أو ذريتك. ولذلك ينبغي المؤمن أن يهيئ قلبه من جهتين: من جهة أن يؤمن بأن الموت قد يأتي فجأة فيكثر من ويكثر التوبة والاستغفار. الجهة الثانية أن يكثر من ذكر الموت بحيث يصبر ويهيئ نفسه على الصبر لو أصاب أحد أقاربه الموت فجأة، ما يجزع ولا يسخر. تفضل شيخ. Kemudian di sini Syekh juga menyebutkan bahwa termasuk ke dalam al-iman bil yaumil akhir adalah mengimani apa yang akan dialami setiap orang yang meninggal dunia di alam kuburnya, yaitu fitnatul qabr, bahwa seorang yang nanti dikuburkan di kuburannya maka dia pasti akan ditanya oleh para malaikat Munkar dan Nakir, ya, mengenai siapa Tuhannya, Robnya, ya, kemudian mengenai apa agamanya, kemudian mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa nabinya, ya, siapa Robnya, siapa nabinya, dan siapa dan apa agamanya, itu semua akan ditanyakan kepada setiap orang yang meninggal dunia. Maka kita harus mempersiapkan itu semua sekarang ini semenjak kita masih berada di dunia, ya, karena dunia ini adalah tempat kita berladang, tempat kita bercocok tanam, dan nanti kita panennya saat kita memasuki alam barzakh, dan juga saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan di dunia ini, ya. Oleh karenanya kita harus memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena namanya kematian tentunya kita tidak mengetahui kapan itu akan datang kepada kita, dan bisa saja kematian itu datang dengan mendadak tanpa permisi terlebih dahulu. Tiba-tiba saja meninggal dunia, padahal tadinya sehat, tadinya segar bugar dan sebagainya, tapi kemudian langsung meninggal dunia, dan itu tidak menutup kemungkinan, ya. Maka oleh karenanya kita harus segera mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang merupakan kepastian dan pasti akan menimpa setiap jiwa, setiap muslim dan muslimah. Naam Syekhana barakallahu fikum. ومما يلحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وهو حق ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية نص في أنهم يعذبون في قبورهم. ومن النصوص النبوية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، إلى آخر حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. تفضل شيخ حفظك الله. Kemudian juga termasuk ke dalam keimanan kepada hari akhir, kita mengimani juga tentang siksa, ya, azabul qabr, siksaan di alam kubur, bahwa orang-orang yang mereka itu orang-orang kafir, orang munafik, ya, orang-orang yang meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti sebelum di akhiratnya, sebelum dia masuk neraka, ketika masih di alam barzakhnya, di alam kuburnya, juga akan disiksa terlebih dahulu, ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yaumal qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang keluarganya Firaun, bahwa keluarga Firaun itu
setiap hari, di setiap pagi dan petang dipertontonkan dan dipertunjukkan kepada mereka bagaimana api neraka tersebut dan bagaimana mereka nanti akan disiksa di hari kiamat. Itu dipertontonkan terus kepada Fir'aun dan juga orang-orang yang mengikutinya. Dan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mencampakkan Fir'aun dan juga bala tentaranya serta orang-orang yang mengikuti mereka kepada neraka jahanam, ya, asyaddal azab, yang di dalamnya terdapat siksaan yang paling pedih. Dan ini adalah nas atau teks secara gamblang dan nyata menunjukkan adanya azabul qabr, ya. Tentunya sebagai bantahan sebagian orang yang mengingkari adanya azab kubur tersebut, padahal azab kubur itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Dan juga di dalam banyak hadis Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari siksaan yang akan diberikan kepada seseorang ketika dia sedang berada di alam kuburnya, ya. Seperti doa yang kita baca misalnya menjelang salam, sebelum selesai daripada sholat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dari azabil qabr, dari siksa kubur, ya. Dari salah satu dari 4 hal yang kita memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari 4 hal tersebut. Naam Syekhana barakallahu fikum. وهذا حديث عظيم يبين رحمة الله بالمؤمنين ويبشرهم بالخير. في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن بعد إجابة الملكين في قبره قال ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وأحمد وقال محقق الحديث أنه صحيح. تفضل شيخنا. Baik. Kemudian Syekh membawakan sebuah hadis yang sangat agung sekali, yang di situ menunjukkan betapa nikmatnya seorang mukmin di alam kuburnya, di mana di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan lainnya, bahwa seorang mukmin itu di alam kuburnya mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya afrishu lahu, untuk memberikan fasilitas kepadanya di alam kuburnya, ya. Kemudian untuk diberikan juga pakaian dari surga, lalu untuk diberikan juga pintu yang terbuka, dan ketika dibuka yang dia lihat itu adalah surga yang akan menjadi tempat dia nanti. Kemudian dia diberikan kenikmatan di alam kuburnya dan kelapangan serta keluasan, ya, sepanjang matanya memandang. Ini adalah kenikmatan yang akan diberikan kepada setiap mukmin di alam kuburnya atau di alam barzakhnya, seperti yang diceritakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam Syekhana barakallahu fikum. وهناك نصوص أخرى وردت في الحث على تذكر الموت لما في تذكره من الفوائد العظيمة للمؤمن من إقبال على طاعة الله وترك المعاصي. منها قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ينبغي المؤمن عندما يقرأ مثل هذه الآية أن يسأل الله أن يجعله من هؤلاء الذين يزحزحون عن النار ويدخلون الجنة، ويتأثر المؤمن ويقرأ هذه الآية. أيضا قول الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني أنت ستموت حتما. متى؟ الله أعلم، بأي طريقة الله أعلم. وأيضا من النصوص أيضا قول الله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ومن النصوص النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه قال أكثروا من ذكر هادم اللذات، قال أكثروا من ذكر هادم اللذات. الحاصل أيها الإخوة أن تذكر موت، الحديث الذي في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل،
كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني لا تركن إلى الدنيا، لا تنشغل بها، لا تشغلك عن الموت وما بعد الموت. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, kemudian juga di sini Syekh menyebutkan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran dan juga beberapa hadis yang memerintahkan kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian dan sesungguhnya kalian itu akan mendapatkan apa yang kalian usahakan pada hari kiamat. Ya. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang dijauhkan dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang mendapatkan kemenangan yang nyata. Ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, tentunya kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk ke dalam orang-orang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, dijauhkan dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surganya. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian itu lari daripadanya, pasti kematian itu akan datang kepada kalian. Dan tidak mungkin tidak, karena tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya, tidak ada manusia yang kekal. Ya, sepanjang apapun manusia itu hidup, usianya sepanjang apapun, ujungnya adalah pasti kematian. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Idza balaghatit taraqi wa qila man raq." Ya, ketika ketika nyawa itu sudah sampai ke kerongkongan, ya, lalu orang-orang mengatakan siapa yang bisa meruqyah, siapa yang bisa mendoakan, mana dokter, mana tenaga medis, tenaga kesehatan supaya menolong orang ini dari sakitnya, ya, ternyata tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dari kematian. Ya, kalau sudah memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati, maka dia pun akan mati. Ya. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa beliau bersabda, ya, aksiru zikra hadimil ladzat, berbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan dunia, yaitu adalah kematian. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain dinyatakan bahwa kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kalian ini di dunia seperti orang asing yang berkunjung ke suatu tempat atau orang yang dia itu sedang menyeberang jalan. Ya, kalau nyeberang jalan tentunya dia tidak selamanya ada di jalan, pasti akan sampai ke ujung jalan yang satunya lagi. Ya, dan kalau dia itu sedang musafir ke sebuah tempat, pasti nanti dia akan pulang juga ke kampung halamannya. Ya, karena dia orang asing, tidak mungkin dia tinggal selamanya di situ, pasti nanti dia akan kembali lagi. Begitu pula kita. Ya, jadilah di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan, ya. Karena kampung halaman kita itu bukan dunia ini, tapi kampung halaman kita adalah akhirat nanti, ya. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat tersebut. Naam Syekhana barakallahu fikum. هنا سؤال مهم، ما هي فوائد تذكر الموت؟ له فوائد كثيرة جدا. من هذه الفوائد، الفائدة الأولى تزكية النفس وتطهيرها من الذنوب والمعاصي. هذه فائدة عظيمة جدا أيها الإخوة، لأن أيها الإخوة من أراد أن يرق قلبه وتدمع عينه ويقبل على طاعة الله ويترك المعاصي ويترك الظلم فليتذكر الموت كثيرا. الفائدة الثانية، قلنا الفائدة الأولى تزكية النفس وتقوية الإيمان والخشية لله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية رقة القلب ودمع العين. تجد الذين يتذكرون الموت ترق قلوبهم وتدمع أعينهم من خشية الله عز وجل. أيضا البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، هذه فائدة عظيمة جدا. الخوف والرجاء، يخافون ويرجون، يخافون من الله من عذاب الله ويرجون رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يفرط في الخوف ولا يفرط في الرجاء. أيضا التوبة، الإكثار من التوبة وترك المعاصي، هذه فائدة عظيمة جدا من تذكر الموت. الإكثار من الطاعات، تجد يتذكر الموت يكثر من طاعة الله عز وجل ويتلذذ بها. أيضا من الفوائد الإخلاص، لأنه يعلم أنه لن ينفعه في يوم القيامة إلا إخلاص لله سبحانه
سبحانه وتعالى. البعد عن الظلم، لا يظلم زوجته ولا أولاده ولا مرؤوسينه ولا أي إنسان على الأرض ولا حتى البهائم. الشجاعة، الزهد، هذه فوائد عظيمة جدا من فوائد تذكر الموت. تفضل شيخنا حفظكم الله. Barakallahu fikum Syekhana. Di sini Syekh Saleh hafizahullah, Syekh Abdul Aziz bin Saleh hafizahullah taala menyebutkan beberapa faidah kalau kita itu memperbanyak mengingat kematian. Tentunya yang pertama adalah dapat mempertebal dan meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata di dunia ini hidup kita hanya sementara dan nanti kita akan mati, dan setelah kita mati kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan selama kita berada di dunia ini. Kemudian juga dengan mengingat kematian tersebut, tentunya hati kita menjadi lebih halus lagi. Ya, kita bisa meneteskan air mata, kita bisa lebih merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian dengan mengingat kematian tersebut, kita juga akan menjaga perbuatan-perbuatan kita. Jangan sampai kita ini menzalimi orang lain, jangan sampai kita ini berbuat dosa dan berbuat aniaya kepada orang lain, tidak menganiaya istri sendiri, tidak menganiaya dan menzalimi orang lain, baik itu anak kecil ataupun orang yang dewasa dan siapapun orangnya. Ya. Bos dia tidak menzalimi anak buahnya. Kalau dia anak buahnya tidak pula melakukan kecurangan kepada bosnya. Kalau dia itu adalah guru, tidak menzalimi murid-muridnya. Kalau dia itu adalah murid, berarti dia tidak menzalimi guru-gurunya, dan seterusnya seperti itu. Ya. Dengan mengingat kematian ini, karena semuanya akan menyadari bahwa ternyata kehidupan kita di dunia ini semuanya terekam jejaknya, ya, secara komplit, ya. Tidak ada yang meleset ataupun para malaikat lupa nyatet atau gimana gitu ya. Tidak ada, semuanya itu terekam dengan komplit, ya. Karena para malaikat itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal-amal para hambanya. Tidak ada sedikit pun yang terluputkan, ya. Sehingga kita akan mempertanggungjawabkan semuanya, baik yang besar ataupun yang kecil, ya. Semua yang kita lakukan pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita pun akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di waktu yang bersamaan kita juga semakin raja atau berharap kepada ampunan Allah, berharap kepada pahala Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di surganya. Itulah kira-kira apa yang disampaikan oleh Syekh terkait dengan faidah-faidah mengingat kematian. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum Syekhana al-Fadil. وما دمنا الآن عرفنا فوائد تذكر الموت، فيحسن بنا الآن أن ننتقل إلى عنصر مهم، وهو الأسباب المعينة على تذكر الموت. ما دام عرفت هذه الفضائل وهذه الفوائد، ينبغي أن تعرف الأسباب التي تعينك على تذكر الموت. من الأسباب، السبب الأول قوة الإيمان في القلب والتوحيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى. هذا سبب عظيم جدا، لأن ضعيف الإيمان لا يتذكر الموت ولا يرتد عن المعاصي، لكن قوي الإيمان والمحبة لله والتعظيم لله سبحانه وتعالى ولأسماء وصفاته يتذكر الموت. السبب الثاني قراءة القرآن، هذا مهم جدا. قراءة القرآن تقوي الإيمان. القرآن في آيات كثيرة تذكرك بالموت وما بعده، وتذكرك بأمور أخرى عظيمة جدا. فالشاهد أن قراءة القرآن تقوي الإيمان، تطيب القلب، تجعل الإنسان يزهد في الدنيا ويقبل على الآخرة ويترك المعاصي. ويكفي في قراءة القرآن قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. حديث رواه الإمام مسلم. شفيعا في ماذا؟ في دخول الجنة. هذا شيء عظيم جدا. فائدة أخرى، مجالسة الصالحين. مجالسة الصالحين فيها عظة
وتذكير، بخلاف جلسة الغفلة يصير فيها انشغال بالدنيا أو بالمعاصي وبغير ذلك. مجالس الذكر عموما، العلم مهم جدا أيها الأخوة في تذكر الموت وما بعد الموت. الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. الفائدة السبب الآخر ترك المعاصي والتوبة. الله عز وجل قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سبب آخر زيارة القبور لأن تذكرك عندما ترى القبر وترى تذكر أنك يوم من الأيام ستكون في مثل هذه الحفرة ولن ينفعك إلا العمل الصالح. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن تذكر بالآخرة. أيضا التذكير بالموت في الخطب والمحاضرات والدروس وغيرها. الآن للأسف مع هذا الانفتاح العالمي على هذه الوسائل قل التذكير بالموت وما بعد الموت. يعني تجد الناس يتحدثون عن أشياء كثيرة إلا الموت وما بعده يوم القيامة. أيضا القراءة عن موت وما بعد الموت يوم القيامة وسماع الأشرطة والمواعظ. أيضا الزهد في الدنيا والكسب الحلال. كسب الحلال ترى له تأثير، لأن الكسب الحرام يقسي القلب، يصيب القلب بالقسوة والغفلة، بخلاف الكسب الحلال. مشاهدة المحتضرين إن تيسر. المشاركة في التغسيل والدفن، تغسيل الموتى ودفنهم، هذه أيضا تعد من أسباب المعين على تذكر الموت. تفضل شيخنا حفظكم الله. طيب, nah. Kemudian di sini Syekh Abdul Aziz hafizahullah taala menyebutkan beberapa perkara yang dapat membantu kita ya untuk mengingat kematian. Kalau kita sudah mengetahui tentang faidah-faidah tadi, kalau kita banyak mengingat kematian, lalu apa saja hal-hal yang bisa membantu kita agar selalu mengingat kematian tersebut? Ya, pertama beliau menyebutkan bahwa kita harus memperbanyak membaca Al-Qur'an ya. Karena dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, di situ kita akan mendapati Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tentang kematian, memperingatkan kita tentang apa yang akan kita hadapi setelah kematian itu. Ya. Dalam sebuah hadis juga Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat menyatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab suci Al-Qur'an ini kami turunkan kepadamu dan kitab suci ini penuh keberkahan. Tujuannya adalah agar orang-orang yang berpikir itu, orang-orang yang memiliki akal itu mentadaburi ayat-ayatnya, ya, memikirkan ayat-ayatnya, merenungi ayat-ayatnya. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW menyatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Dan tentunya memberikan syafaat ini tujuannya apa? Memberikan syafaat kepada mereka agar mereka dimasukkan ke dalam surga. Ya, tentunya ini adalah keagungan yang akan diberikan kepada para pembaca Al-Quran. Ya. Lalu kemudian beliau juga menyebutkan di antara beberapa sebab agar kita ini mengingat kematian juga adalah bergaul dengan orang-orang saleh, memilah dan memilih teman-teman. Ya, dalam pergaulan kita pilih siapa saja di antara mereka yang termasuk golongan orang-orang yang soleh, ya. Bukan orang-orang yang hanya berpikir duniawi saja, ya. Tidak sama sekali berpikir tentang akhirat. Kita memilih kawan-kawan yang saleh dan salihah sehingga kita bisa menjadi bagian dari mereka, dan juga ketika kita ini terjerumus ke dalam kesalahan, mereka akan mengingatkan kita. Mereka lah sebaik-baik teman di dunia ini. Lalu kemudian juga Syekh menyebutkan tadi kita harus banyak-banyak juga menziarahi kuburan. Ya. Kita datang ke pemakaman, ke kuburan-kuburan tersebut ya, untuk bukan meminta pertolongan kepada yang dikubur, bukan, tapi untuk mengingat bahwa kita juga nanti akan menjadi seperti mereka, akan dikubur seperti mereka. Ya, mereka duluan, kita belakangan, itu aja bedanya. Ya, jadi kita pasti nanti juga akan merasakan apa yang mereka rasakan. Kita juga nanti akan dikubur seperti mereka. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW menyatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu saya pernah melarang kalian untuk berziarah, mengunjungi kuburan. Ya. Fazuruha, akan tetapi sekarang silahkan kalian kunjungi kuburan-kuburan tersebut. Fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Karena hal tersebut akan membuat kalian mengingat tentang kematian, mengingat tentang akhirat dan apa saja yang akan terjadi di
akhirat tersebut. Ya. Kemudian juga kita banyak-banyak mendengar ceramah, banyak-banyak datang ke majelis ilmu, ya, banyak-banyak membaca hadis-hadis dan juga apa yang kaitannya dengan kematian serta hari akhir, ya. Karena dengan majunya teknologi sekarang ini dan orang-orang banyak yang berbicara di media sosial, mereka itu membicarakan segala sesuatu dibicarakan kecuali kematian, gitu ya. Jadi segala macam dibicarakan, masalah dunia, masalah teknologi, masalah ini dibicarakan dalam berbagai macam kesempatan. Akan tetapi mereka melupakan pembicaraan tentang hari kiamat. Ya. Oleh karenanya jangan kita itu mengikuti mereka, membebek kepada mereka, jangan, ya. Justru kita sebagai muslim harusnya kita itu bangga terhadap Islam kita dan mempelajari agama Islam kita dan menghadiri majelis-majelis ilmu, membaca buku-buku yang bermanfaat, ya. Sehingga dengan demikian kita akan mengingat kematian. Naam Syekhana, barakallahu fikum. وما دام ذكرنا بفوائد تذكر الموت والأسباب المعينة على تذكره فيحسن بنا أن نذكر بالغفلة عن الموت، ما هي أسبابها وما هي نتائجها. فمن أسباب الغفلة عن الموت السبب الأول ضعف الإيمان بالله وتعظيمه والخوف منه سبحانه وتعالى، هذا سبب عظيم. السبب الثاني الانشغال الزائد بالدنيا والتهافت عليها، هذا أيضا يشغل عن تذكر الموت وعن استعداد للموت. أيضا هجر القرآن، أيضا الذنوب والمعاصي، أيضا الانشغال بأمور محرمة أو مكروهة أو لا فائدة منها، مثل الانشغال بالمسلسلات والفن وغير ذلك. نعم، هذه الأمور كلها تجعل الإنسان ينسى الموت. أيضا الاغترار بالصحة والشباب والمال، ثلاثة: الاغترار بالصحة والمال والشباب، هذه تجعل الإنسان ينسى الموت والعياذ بالله ويعيش كأنه مخلد في الدنيا، وهذه قضية خطيرة ينبغي أن نتنبه إلى ذلك أيها الأخوة. تفضل شيخنا حفظكم الله. Baik. Kemudian juga di sini Syekh menyebutkan apa saja penyebab orang-orang itu melalaikan kematian. Dia tidak peduli terhadap kematian, tidak memikirkan kematian, lalai terhadap kematian. Apa saja sebab-sebabnya itu? Yang pertama beliau menyebutkan lemahnya keimanan seorang. Ya, lemahnya iman seorang di dalam hatinya, lemahnya keislaman seseorang. Ya, lemahnya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah penyebab yang utama dia lalai terhadap kematian. Lalu yang kedua adalah al-insyighaluz zaid. Dia terlalu menyibukkan diri dengan urusan dunia sampai terlupakan urusan akhirat. Ya. Itu juga menyebabkan seseorang melupakan kematian. Nah, yang ketiga adalah hajrul Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, baik itu membacanya, baik itu mentadaburinya, pokoknya meninggalkan Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu tidak ada di list kesehariannya. List jadwal kegiatan dia dalam keseharian itu nggak ada, itu baca Al-Quran itu nggak ada gitu ya. Itu namanya hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran ya. Lalu beliau juga menyebutkan beberapa sebab-sebab yang lainnya ya, kaitannya dengan kesibukan kita dengan kehidupan dunia ini yang membuat kita lalai dan tidak memikirkan tentang akhirat, seperti misalnya dia itu tertipu dengan masa mudanya, tertipu dengan kesehatan dia, tertipu dengan harta yang dia miliki, ya. Dia mentang-mentang masih muda, dia menganggap kayaknya usianya masih lama gitu ya. Padahal orang-orang lain ada juga yang masih muda tapi ketabrak mati gitu kan. Segala macam dan. Jadi yang namanya kematian itu tidak menunggu kita tua dulu ya. Tidak tahu kita ini kapan ajal kita datang. Dan kematian itu tidak menunggu kita miskin dulu misalnya. Ya, banyak juga orang kaya yang mati. Kematian itu juga tidak menunggu kita masa muda kemudian masa sehat ya, tidak menunggu sakit kita dulu ya. Banyak orang yang sehat tapi tiba-tiba kemudian meninggal dunia ya. Maka jangan terlalu pede terhadap masa muda kita, terhadap harta banyak yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, dan juga kesehatan yang sedang kita nikmati ya. Tiga hal tersebut mungkin membuat banyak orang merasa terlena dan kemudian menjadi lupa terhadap kematian. Naam Syekhana, barakallahu fikum.
وما هي نتائج الغفلة عن الموت؟ النتائج التالية: النتيجة الأولى ضعف الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذه نتيجة ظاهرة جدا. تجد الإنسان الذي لا يتذكر الموت ويغفل عنه تجد ضعيف الخوف من الله عز وجل، يعصي ولا يبالي، يظلم ولا يبالي، يعق والديه ولا يبالي، يأكل الحرام ولا يبالي، ما يهتم، كأنه يعيش كأنه مخلد، يعني كأن حياته فيها شبه من حياة الكفار والعياذ بالله. النتيجة الثانية كثرة المعاصي، كثرة المعاصي، وهذه المعاصي لا يعني المؤمن قد يعصي أحيانا ولكن يبادر التوبة، لكن الغافل ضعيف الإيمان يعصي ولا يبالي، بل قد يدعو إلى المعصية والعياذ بالله. أيضا عدم التوبة أو تأخير التوبة، هذه من أسباب من نتائج الغفلة عن الموت. أيضا ضعف الخشوع، تجد الذي لا يتذكر موت ضعيف الخشوع والتأثر. أيضا قسوة القلب وقحط العين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي الحديث: السبعة الذين يظلهم الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، يعني سالت الدموع على خديه. ولاحظوا لماذا قيده بخاليا؟ لأنه في البيت ليس عنده أحد، أو في المسجد ليس عنده أحد، لا شك في إخلاصه. أما الذي بين الناس قد يكون مخلصا أو غير مخلص، أما الذي في خلوة ليس عنده أحد هذا لا شك في إخلاصه. وإذا قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا من الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. فهذه نتيجة عظيمة من نتائج قوة الإيمان وتذكر الموت. أيضا من النتائج السيئة إضاعة الأوقات، تجد الأوقات هذه هدرا، لا يبالي الإنسان ولا يهتم بأوقاته ولا يبحث بنفسه على إضاعة الأوقات. أيضا الظلم، التساهل بالظلم، هذا نتيجة عظيمة من نتائج نسيان الموت. الذي ينسى الموت يقسو قلبه ويقسو على عباد الله، ويظلم زيد وعبيد، ويظلم زوجته وأولاده ومرؤوسينه ورؤسائه وجيرانه، ما يهتم والعياذ بالله. أيضا التفريط في الواجبات أو المستحبات، هذه من النتائج العظيمة الخطيرة. أيضا المبالغة في حب الدنيا، المبالغة في حب الدنيا مع عدم التمييز بين الحلال والحرام، هذه أيضا نتيجة خطيرة جدا. نسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه. تفضل شيخنا حفظكم الله. Amin ya rabbal alamin. Nah, Syekhna barakallahu fiik. Kemudian di sini Syekh menyebutkan tentang apa saja yang akan terjadi ketika seseorang itu meremehkan kematian. Dia lalai dari kematian tersebut, tidak pernah terdetik dalam hatinya tentang kematian itu. Apa saja yang akan terjadi manakala seorang itu seperti itu, ya. Beliau di sini menyebutkan pertama tentunya keimanan dia akan semakin menipis, ya, dan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin melemah, ya. Dia tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mudahnya dia melakukan kemaksiatan, dengan mudahnya dia melakukan dosa, dengan mudahnya dia menzalimi orang-orang yang ada di sekitarnya, menzalimi istrinya, menzalimi anaknya, menzalimi tetangganya, menzalimi kawan-kawannya sendiri, ya. Karena dia merasa bahwa hidupnya itu seperti akan selama-lamanya, ya. Sehingga dia itu merasa bahwa tidak ada yang mengawasi dia, bahwa tidak akan mati dia itu, ya. Jadi sehingga dia banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ya. Sehingga dia pun akan mengakhirkan taubat, ya, takhir at-taubah atau taswif at-taubah, ya. Dia akan mengakhirkan taubat, dia tidak akan mau dia itu bertaubat, ya, karena dia menganggap bahwa hidupnya dia itu adalah selama-lamanya. Dia tidak mengambil pelajaran dari orang yang sudah meninggal dunia dan dari kematian yang menimpa orang-orang sebelumnya, ya. Kemudian juga Syekh menyebutkan tentang orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada dua mata yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak, ya. Pertama adalah mata yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, mata yang menangis karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah mata yang terjaga
tidak tidur begadang karena dia itu sebagai mujahid yang berjaga-jaga di pos penjagaan ya antara daerah kekuasaan kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Dia berjaga-jaga di situ. Walaupun sudah malam tapi dia jaga. Dia matanya tidak tidur ya. Dua mata seperti itulah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kemudian juga dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Syekh tadi bahwa ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan lain kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di situ mata yang menangis ketika dia itu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sendirian. Ya, disebutkan sendirian di situ karena kalau misalnya dia menangis tapi dia dalam kondisi ramai banyak orang, ada orang di kanan kirinya, ya barangkali nangisnya itu riya, ya. Barangkali nangisnya itu supaya disangka sebagai orang soleh dan sebagainya ya. Tidak bisa dipastikan keikhlasannya. Tapi kalau dia itu dalam kondisi sendirian di rumahnya nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menangis ya, atau dia berada di masjid tidak ada siapa-siapa, dia berzikir kemudian mengingat dosa-dosanya ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala lalu meneteskan air mata ya karena zikirnya tersebut, maka tentunya ini betul-betul orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga selain daripada itu ya, maka akan diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah beberapa contoh dari pengaruh-pengaruh buruk bagi orang yang tidak melakukan, bagi orang yang tidak mengingat kematian gitu ya. Naam Syekhana barakallahu fikum. الآن يا شيخ بقي عندنا حوالي 20 دقيقة قبل الأذان. الوقت نعم. ما شاء الله طال في الأيام. فالسؤال بقي آخر عنصر في هذا الموضوع، وهو بعض ما يحصل عند الموت وبعده للمؤمن وللكافر. فإن أحببتم أن نكمله أو أحببتم أن نضع وقتا للأسئلة أو أحببتم أن نتوقف ونكتفي ونؤجل هذا الباقي إلى الدرس القادم. الخيار لكم. Baik. Di sini Syekh katanya ada beberapa menit lagi menjelang azan maghrib ya. Apakah kita mau dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya atau ada tanya jawab? Ada yang mau bertanya silahkan diajukan pertanyaannya, atau kita mau berhenti sampai sini saja dulu, nanti akan dilanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang di pekan depan. Bagaimana menurut antum sekalian? Silahkan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan. Kalau mau bertanya mungkin jangan di chat ya, silahkan langsung saja di nyalakan mic-nya dan diajukan pertanyaannya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal masabab kilatul dikril maut. Wama sabab kainahnu nukthir dikrul maut. Syukran. نعم، ماذا قال يا شيخ؟ هو قال ما سبب قلة ذكر الموت وما يعني الأشياء التي تعيننا على ذكر الموت. الحقيقة كلها ذكرتها كلها قبل قليل، لكن ألخصها إجابة السؤال الكريم حفظه الله. أعظم أسباب قلة تذكر موت في قلب المؤمن وقلنا ضعف الإيمان. إذا وجد الإنسان نفسه لا يتذكر الموت أو تذكر نادر فهذا يدل على ضعف في الإيمان. السبب الثاني الانشغال الزائد بالدنيا، أيضا المعاصي. نسأل الله أن يصلح هذا الشبل، نسأل الله أن يصلح هذا الشبل الجميل، هذا الشبل الابن الصغير أو بنت ابن أم بنت. الشبل الابن ابن
نسأل الله أن يصلحه Amin. وأخوانه وجميع أولاد المسلمين. Amin. فأقول أهم سبب هو ضعف الإيمان، الانشغال الزائد بالدنيا، قلة التذكير، الإنسان ما يذكر نفسه ولا يقف عند الآيات التي تذكره بالموت، ما يسمع المواعظ، هذه أيضا من الأسباب. تفضل شيخنا. Baik, jadi di sini Syekh menyebutkan, sebenarnya sudah disebutkan pada muhadharah ini, tapi disebutkan kembali oleh Syekh ringkasannya bahwa hal-hal yang membuat seseorang itu lalai terhadap kematian, yang pertama adalah lemahnya iman dia, ya, lemahnya iman yang ada di dalam hatinya, dan juga kesibukan dia terhadap dunia, sehingga hal tersebut menjadikan ia lupa terhadap akhirat, lupa terhadap kematian yang pasti akan mendatanginya. Jadi Syekh tadi sudah menyebutkan beberapa perkara yang menjadi hal-hal yang membuat orang lupa terhadap kematian, dan juga menyebutkan juga beberapa hal yang menjadi akibat dari orang yang lupa dari mengingat kematian tersebut. Dan nanti mungkin bisa dilihat ya, di sini ada channel YouTube-nya, itu bisa dilihat kembali bagaimana rekaman yang tadi, dan apa saja yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh hafizahullah taala. Nanti bisa dilihat oleh akhi yang bertanya tadi, bagaimana rekaman yang tadi sudah disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Naam Syekhana, barakallahu fikum. ننتقل إذا العنصر الأخير وهو بعض ما يحصل عند الموت وبعده. مما يحصل سكرات الموت. سكرات الموت. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فسكرات الموت حاصلة للمؤمن والكافر، ولكنها على الكافر أشد. ولكنها على الكافر أشد. هذا أمر الثاني الفرح بلقاء الله للمؤمن إذا بشر برحمة الله سبحانه وتعالى. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالمؤمن يبشر. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. تفضل شيخنا حفظكم الله. Baik. Kemudian di sini Syekh Abdul Aziz hafizahullah taala menyatakan juga bahwa ada beberapa perkara penting juga yang ingin beliau sampaikan, yaitu tentang sakaratul maut, ya. Sakaratul maut itu adalah sesuatu yang nyata dan pasti akan dirasakan oleh setiap orang yang akan mengalami kematian, baik itu orang yang beriman ataupun orang yang kafir. Akan tetapi orang yang kafir akan merasakan sakaratul maut tersebut dengan lebih pedih daripada yang dirasakan oleh orang yang beriman. Rasulullah SAW menyatakan, la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, sesungguhnya kematian itu didahului dengan sekarat. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu akan meninggal dunia, beliau mengatakan hal itu. Maka setiap orang yang akan meninggal dunia pasti akan merasakan sakaratul maut tersebut, ya. Dia pasti akan merasakan sakaratul maut tersebut. Akan tetapi tentunya orang yang beriman itu, ya, akan berbahagia karena dia diberikan kabar oleh para malaikat bahwa dia akan mendapatkan keridhaan Allah, dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian dia pun berbahagia, ya, walaupun dia ada sekarat, tapi kadar kebahagiaan yang dia rasakan lebih besar daripada sakitnya sekarat tersebut, ya. Sehingga hal tersebut terlupakan oleh dia. Dia justru malah berbahagia dengan apa yang dikabarkan kepadanya berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berupa kenikmatan yang akan dia dapatkan dan juga surga yang akan dia masuki di akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala suka
menyukai pertemuan dengan hambanya tersebut dan hambanya itu juga menyukai pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menyukai pertemuan dan perjumpaan dengan Allah, Allah pun juga akan menyukai perjumpaan dan pertemuan dengan dirinya. Dan siapa yang tidak menyukai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun juga tidak menyukai perjumpaan dengan dirinya. Ya. Maka di dalam sebuah hadis juga disebutkan seperti itu, maka kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa apakah itu adalah kematian? Bukankah kita semua ini tidak suka kematian? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menyukai perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah seorang yang dalam kondisi akan meninggal dunia itu dia diberikan kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapatkan kenikmatan dan juga surganya. Maka dengan kabar gembira tersebut dia pun kemudian suka ya mencintai atau menyukai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah pun juga menyukai perjumpaan dengan dia ya. Adapun orang yang kafir ketika dia akan meninggal dunia, tentunya dia pun diberikan kabar bahwa dia itu akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam neraka ya. Maka dia pun takut dan dia pun tidak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala setelah kematian tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga membenci perjumpaan dengan orang tersebut. Itulah makna daripada hadis tersebut yang disebutkan oleh Syekhana. Naam Syekhana barakallahu fikum. ومما يحصل الثبات عند سؤال الملكين، الثبات في الدنيا والآخرة، الثبات عند نزع الروح، والثبات في القبر عند سؤال الملكين، والفرح عندما يبشر المؤمن عندما يسأله الملائكة ما دينك، من ربك، من نبيك، ويجيب إجابات صحيحة فيبشر بفضل الله سبحانه وتعالى وجنته ويرى مقعده من الجنة فيفرح ويتمنى قيام الساعة. هذا بالنسبة للمؤمن. أما الكافر والعياذ بالله فإنه يقول ها لا أدري فيضرب ويعذب في قبره. نعم تفضل شيخ. Ya. Kemudian juga di sini Syekh menyebutkan bahwa orang yang selama hidupnya itu dia selalu menjaga aturan-aturan Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan as-sabat atau ketegaran ya. Ketegaran dan keistiqomahan untuk menjalankan kehidupan ini, as-sabat dan ketegaran saat ruhnya dicabut dari tubuhnya, dan juga as-sabat ketegaran saat dia itu nanti ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir ya, tentang agamanya, tentang nabinya, dan juga tentang man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, dan juga tentang agamanya, tentang siapa nabinya ya. Itu pasti dia akan bisa menjawabnya ya. Itu semua akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ketegaran kepada orang-orang yang memang selama dia hidupnya itu tegar menjalankan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir dia mengatakan la adri. Saya tidak tahu gitu ya. Saya mendengar orang-orang mengucapkan seperti ini, aku pun ikut-ikutan orang ya. Jadi orang-orang kafir itu tidak memiliki ketegaran ya, karena memang selama di dunianya juga dia tidak memiliki mabda ataupun ketegaran ya selama dia hidupnya, sehingga ketika dia mati pun juga seperti itu dan tidak bisa tidak diberikan as-sabat saat dicabut ruhnya, dan tidak diberikan as-sabat saat ditanya oleh malaikat tentang 3 perkara tadi. Naam Syekhana barakallahu fikum. ومما يحصل الحشر والنشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، وفي رواية من أن ينظر بعضهم إلى بعض. والحديث متفق عليه، لأن نار جهنم تزفر وتشرق، والصراط منصوب، والصحف تتطاير، والإنسان لا يدري أين يستلم كتابه. فلذلك
فإن الناس يحشرون عراة رجال ونساء وهم ينتفضون ويقولون رب سلم سلم ولا ينتفض أحد لأحد، كل مشغول بنفسه، كل يرتجف، كل خائن. فهذا يدل، هذا الحديث يدل على أمر عظيم يحصل في هذا اليوم العظيم. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, barakallahu fikum Syekhana. Kemudian juga di sini Syekh menyebutkan bahwa nanti di kiamat nanti ya akan ada yang disebut dengan an-nashr wal hashr ya. Kita itu akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya tanpa terkecuali, dikumpulkan semuanya di padang mahsyar ya, dibangkitkan semuanya dari manusia yang paling pertama sampai manusia yang paling terakhir, jin yang pertama dan jin yang terakhir, semuanya dikumpulkan tanpa terkecuali ya di padang mahsyar tersebut dalam keadaan auratan, hufatan, ghurlan ya, dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang bulat ya, tidak memakai alas kaki dan dalam keadaan belum disunat semuanya ya. Walaupun ketika di dunianya itu dia disunat, tapi nanti ketika dibangkitkan itu belum disunat semuanya ya. Maka kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, apakah laki-laki, perempuan dikumpulkan semuanya dalam satu tempat dan semuanya dalam kondisi telanjang? Kalau begitu nanti laki-laki lihat ke perempuan, perempuan lihat ke laki-laki, apakah seperti itu? Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa urusan hari kiamat saat itu sangat amat genting sekali, sehingga orang-orang itu nggak kepikiran sama sekali untuk saling melihat satu sama lain, karena masing-masing itu semuanya sibuk dengan urusan dirinya pribadi ya. Bahkan orang tua lupa kepada anaknya, anak lupa kepada orang tuanya ya, pasangan lupa kepada pasangannya masing-masing ya. Semuanya itu memikirkan nafsi, Rabbi salim ya. Semuanya memikirkan bagaimana supaya dirinya itu selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, supaya dirinya itu selamat dari api neraka, dan dia tidak memikirkan orang lain sama sekali. Semuanya memikirkan dirinya pribadi, dirinya masing-masing, dan tidak ada sama sekali di antara mereka yang memikirkan orang lain, sehingga walaupun dalam kondisi semuanya itu telanjang bulat, tidak ada satupun yang memikirkan hal tersebut. Sehingga pada saat itu ketika kitab-kitab catatan amal dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang melakukan amal-amal tersebut ya. Kemudian nanti ada sirat, ada mizan, ada berbagai macam hal ya di hari kiamat itu semua yang menyibukkan masing-masing orang, sehingga tidak terdetik di dalam diri mereka untuk melihat bagaimana aurat orang lain dan sebagainya. Itu tidak seperti itu gitu ya. Itu yang disampaikan oleh Syekh kesimpulannya. Naam Syekhana ahsanallahu ilaikum. بقية أمور سأذكرها باختصار وأنت يا شيخ تفصل فيها، لأنه باقي على الأذان عندنا 5 دقائق فقط. طيب. بعد ذلك أستأذنكم في الذهاب. سأذكرها مختصرة. الأمر الأول استلام الكتاب باليمين، المؤمن يستلم كتبه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه. الأمر الثاني الشرب من الحوض، اجتياز الصراط، الاستظلال بظل العرش، دخول الجنة، رؤية الله في الجنة كما قال سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه بعض الأمور. بقي التنبيه على أمر مهم، وهو طبقات العصاة من أهل التوحيد. طبقات العصاة من أهل التوحيد. الطبقة الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فلا تمسهم النار. الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله مصرين على الكبائر ومعهم أصل التوحيد فرجحت سيئاتهم بحسناتهم فيدخلون النار بقدر ذنوبهم، ثم يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعة فيشفع فيهم فيدخلون الجنة. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأن يوفقكم جميعا وجميع المسلمين لأداء الحج المبرور والعمرة المقبولة وزيارة مكة والمدينة، وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن انتهينا من هذا الموضوع. الدرس القادم إن شاء الله سيكون عن الإيمان بالقدر.
الإيمان. نعم. قد ننتقل بعده إلى الموضوع الآخر. أريد أن أذكر الأخوة الذين يجيدون عربية، بدأت الآن في تدريس كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المدينة، في أحد مساجد المدينة، وهو ينزل تباعا في شبكة الألوكة. الآن نزل من 3 حلقات، 3 دروس. وبدأت في تدريس كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ونزل منه الآن 10 حلقات، 10 دروس تقريبا. نسأل الله التوفيق الجميع والله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستودعكم الله، حفظكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم تفضل السلام. ترجم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Barakallahu fikum Syekhana. حياكم. استودعكم الله. أنا باقي دقيقتان على الأذان. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. جزاكم الله خيرا عنا Syekhana. آمين آمين. الله يحفظكم. مع السلامة. Jadi tadi bagian akhirnya yang saya ingat ya, Syekh menyampaikan bahwa beliau pernah menyampaikan di sebuah masjid di kota Madinah kajian beliau tentang kitab tauhid, yaitu karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah taala. Ada 3 halaqah yang halaqah tersebut ada pada website Al-Alukah, dan juga beliau menyampaikan kalau tidak salah lebih daripada 10 halaqah ya, 10 halaqah tentang kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Syekh Saleh Al-Fauzan, Ma'ali Ad-Doktor Saleh Al-Fauzan ya, Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Itu ada puluhan halqah dan bisa dilihat, baik itu mungkin bentuknya suara atau video, saya kurang tahu ya, bisa dilihat di website Al-Alukah. Jadi kita bisa buka di website Al-Alukah lalu mencari dengan nama Abdul Aziz bin Saleh Al-Kanhal ya. Di situ ada beberapa tulisan beliau, ada juga ceramah beliau, ada juga suara dan juga audio dan visual. Sebelum ditutup, di sini Syekh menyampaikan bahwa nanti di akhirat kelak orang-orang ahli tauhid itu ada beberapa tingkatan. Ada orang-orang yang mereka itu memiliki hasanat yang dominan daripada sayyiatnya, sehingga ketika ditimbang hasanatnya itu lebih lebih berat daripada sayyiat atau keburukan dan dosa yang mereka lakukan, sehingga orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya. Lalu ada juga orang-orang yang seimbang sayyiat dan hasanatnya. Hasanatnya hasanatnya misalnya 50, kemudian sayyiatnya juga 50 ya, jadi seimbang ya. Maka itu mereka adalah ashabul a'raf, orang-orang yang nanti akan sementara waiting list dulu ya di Al-A'raf atau di menara merah ya, antara surga dan neraka. Lalu kemudian ada juga ahli tauhid yang mereka itu keburukannya atau maksiat dan dosanya itu lebih dominan daripada kebaikan dan pahalanya. Ya. Sehingga orang-orang yang seperti ini tentunya akan dimasukkan ke dalam neraka. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mungkin bisa diampuni, ya, langsung masuk ke dalam surga, tapi jika Allah berkehendak juga mereka akan disiksa di dalam neraka, ya, sesuai dengan kadar kemaksiatan dan dosa yang mereka lakukan, ya. Dan jika sudah bersih dari dosa tersebut, maka akan dikeluarkan dari neraka tersebut, baik oleh Allah Subhanahu wa taala langsung atau melalui syafaat Nabi Muhammad SAW ataupun syafaat orang-orang saleh lainnya. Ya. Lalu kemudian juga Syekh menyatakan bahwa nanti ada as-sirat, ada orang yang masuk ke dalam surga itu tentunya akan mendapatkan banyak kenikmatan, tapi tentunya kenikmatan yang paling agung dan paling besar adalah bagaimana orang-orang mukmin yang ada di dalam surga itu bisa memandang Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita sholat kepadanya, sujud, ruku', ya, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebut namanya,
segala perintahnya kita lakukan, larangan-larangannya kita tinggalkan, Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita sembah, ya, nanti kita akan melihatnya ketika kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Waladaina mazid, ya, dalam ayat lain juga lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, yaitu tafsir daripada ziyadah itu adalah diperkenankannya para penduduk surga untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang akan memasuki surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang tua kita dan juga keluarga kita dan siapapun yang kita cintai dari keluarga kita. Dan apalagi ya, sudah demikian insya Allah yang disampaikan oleh Syekh, dan insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang di pekan depan yang akan disampaikan oleh beliau adalah al-iman bil qadar, ya. Sedangkan al-iman bil yaumil akhir sudah selesai materinya pada malam hari ini. Insya Allah pada pekan depan akan membahas tentang al-iman bil qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Semoga istrinya lekas sembuh. Iya, insya Allah. Ini keluar mana? Keluar ini. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum.